Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah materi dengan judul yaitu Pembangunan Ekonomi, dan dosen pengampu yaitu Ibu Nikada Eka Jayanti, SEMSI. Next. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama yaitu Jessica Fitriani Kristiana Tambunan dengan NIM 21075110882 dan nomor absen 1. Yang kedua yaitu ada Nyoman Arista Sumatari dengan NIM 21075110883 dan nomor absen 2. Yang ketiga yaitu ada Igusti Ayu Eka Kristina Yuni dengan NIM 21075110887 dan nomor absen 3. Yang keempat yaitu ada Bella Sakti Putri Susanto dengan NIM 21075111090 dan nomor absen 4. Yang kelima yaitu ada Wilda Tesalonika Simanjunta dengan NIM 21075111093 dan nomor absen 5. Next. Adapun pokok bahasan materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, ruang lingkup ekonomi pembangunan. Yang kedua yaitu ada pengertian ekonomi pembangunan. Yang ketiga, pengertian pembangunan ekonomi. Yang keempat, pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi. Dan yang kelima yaitu ada studi kasus yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Next. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk materi pertama yaitu ruang lingkup ekonomi pembangunan. Dalam ekonomi pembangunan mencakup definisi ekonomi pembangunan, teori-teori pembangunan ekonomi, dan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam pembangunan negara-negara berkembang. Masalah tersebut akan dipisahkan berdasarkan perspektif ekonomi mikro dan ekonomi makro. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh cakupan bahasan ekonomi pembangunan. Di antaranya yang pertama ada kemiskinan, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga pembentukan modal, keempat pengerahan tabungan, dan yang terakhir pengerahan tabungan bantuan luar negeri atau investasi. Next slide. Ekonomi pembangunan atau secara ringkas disebut dengan ekonomi pembangunan berurusan dengan mekanisme ekonomi, sosial, dan institusial, baik sekitar pemerintahan maupun swasta, untuk menciptakan perbaikan-perbaikan yang luas dan cepat dalam taraf kehidupan masyarakat miskin yang kekurangan makan dan buta huruf di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Selain bagaimana mengefisiensikan dan mengembangkan sumber-sumber produktif yang langka demi rakyat banyak, ekonomi pembangunan menekankan peran pemerintah dalam membuat perencanaan ekonomi yang terkoordinir yang didasarkan pada dukungan yang luas, baik dari dalam luar negeri maupun luar negeri. Next slide. Dalam pembangunan ekonomi mengandung beberapa hal. Yang pertama, suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, usaha menaikkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Konsep lainnya yaitu tidak kalah penting dalam ekonomi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Konsep ini menekankan pada proses kenaikan GNP atau GDP tanpa memperhatikan kondisi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan struktur ekonomi. Dan etika produksi baru juga harus ditingkatkan. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya selanjutnya akan membawakan materi yang kedua, yaitu tentang pengertian ekonomi pembangunan. Next. Pengertian dari ekonomi pembangunan itu sendiri yaitu suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang yang seterusnya akan kita namakan negara berkembang saja, serta kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.
Nah, dengan demikian, ekonomi pembangunan pada dasarnya merupakan suatu analisis mengenai yang pertama yaitu berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang. Yang kedua yaitu berbagai kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan mempercepat tingkat pembangunan ekonomi. Next. Nah, selain itu, ada aspek yang paling pokok analisis dalam ekonomi pembangunan. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri perubahan kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan, dan yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang penting peranannya dalam pembangunan ekonomi. Next. Ilmu ekonomi pembangunan atau development economics memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Nah, selain berkaitan dengan pengalokasian sumber daya produktif yang langka atau menganggur atau belum terpakai secara efisien dan keberlangsungan pertumbuhan sumber daya itu di masa depan, bidang studi ini juga harus berhubungan dengan mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan lembaga, baik publik maupun swasta, yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan yang cepat, atau setidaknya berdasarkan standar sejarah, dan berskala besar pada standar hidup orang-orang di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negara-negara yang sebelumnya berorientasi sosialis. Nah, tidak seperti di negara maju, kebanyakan pasar komoditas dan sumber daya di negara dunia ketiga sangat tidak sempurna, yaitu konsumen dan produsen memiliki informasi yang terbatas, perubahan struktur yang penting sedang berlangsung di masyarakat dan perekonomian, potensi terjadinya equilibrium jamak lebih umum daripada equilibrium tunggal, dan situasi disequilibrium sering terjadi, atau bisa juga dibilang harga tidak mampu menyeimbangkan tingkat penawaran dan permintaan. Nah, dalam banyak kasus, pertimbangan ekonomi didominasi oleh prioritas politik dan sosial seperti mempersatukan bangsa, penggantian penasehat asing dengan pengambilan keputusan lokal, penyelesaian konflik suku atau etnis, atau pemeliharaan tradisi agama dan budaya, pertimbangan individu, keluarga, klan, agama, atau suku mungkin lebih diutamakan ketimbang pertimbangan utilitas swasta dan pribadi atau maksimal keuntungan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan total dan per kapita melalui perhitungan pertambahan penduduk suatu negara yang disertai dengan perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi negara serta pemerataan pendapatan penduduknya. Next. Oke, jadi selanjutnya di sini saya juga akan membahas pengertian dari menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Sadono Sukirno 1996 bahwa pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Next. Baik, yang kedua yaitu ada dari Adam Smith. Pembangunan ekonomi sendiri ini merupakan proses perpaduan atau kombinasi antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Next. Oke, jadi yang terakhir yaitu ada dari Prof. Mayer, yaitu pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Oke, sekian dari yang dapat saya bawakan, saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Next.
Nah, jadi di sini itu ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah sumber daya alam, yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air hingga ke sumber kelautan. Lalu yang selanjutnya itu adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak mata suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Lalu yang selanjutnya adalah akumulasi modal. Akumulasi modal ini sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia yang berupa peralatan, mesin, dan juga bangunan. Lalu yang selanjutnya itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pada kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak kepada aspek efisiensi yang pada akhirnya berakhir pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Lalu yang selanjutnya itu adalah aspek sosial budaya yang meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau keseimbangan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah faktor politik dan administrasi pemerintah. Yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi pemerintah ini, karena struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang lemah kerap sangat menghambat kemajuan ekonomi. Next. Seperti yang terlihat di PowerPoint, terdapat rumus pertumbuhan ekonomi di mana delta GNP merupakan perubahan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurangi dengan GNP tahun lalu, sedangkan untuk GNPTO merupakan GNP sebelum berubah atau GNP tahun lalu. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi, di mana teori yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran merkantilisme. Menurut aliran merkantilisme, pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus neraca perdagangan. Next. Selanjutnya adalah teori klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang menganggap bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Nah, ahli yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik ini adalah Adam Smith dan David Ricardo. Next. Lalu selanjutnya ada teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Nah, ahli ekonom yang menopang teori pertumbuhan neoklasik ini adalah Joseph Schumpeter dan Robert M. Solow. Next. Untuk teori yang selanjutnya adalah teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Ada 3 ahli yang mendukung teori historis ini, yaitu Friedrich List, Bruno Hildebrand, dan Werner Sombart. Next. Lalu selanjutnya itu ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth, di mana ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama adalah masyarakat tradisional, lalu tahap yang kedua pralepas landas, tahap yang ketiga lepas landas, tahap keempat dorongan menuju kedewasaan, dan tahap yang terakhir adalah konsumsi tinggi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi sendiri adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi, atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sumber-sumber ekonomi yang produktif, pendapatan nasional atau produksi nasional, serta tingkat konsumsi real. Next. Nah, di sini ada 10 indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama itu adalah urbanisasi, lalu pendapatan per kapita, struktur ekonomi, angka tabungan, indeks kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kriminalitas, dan akses atau media. Next.
Nah, seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint, terdapat beberapa perbedaan dari pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah pada pembangunan ekonomi terjadi kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun yang lebih besar pada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi terjadi kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah presentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada presentase kenaikan jumlah penduduk. Next slide. Nah, di sini saya memberikan hanya 4 contoh masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Yang pertama itu adalah tingkat pendidikan yang rendah, lalu yang kedua adalah pertanian tradisional, yang ketiga taraf hidup yang rendah, serta yang terakhir adalah produktivitas yang rendah. Next. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan terakhir adalah tentang kebijakan dan strategi pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama itu adalah mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua adalah memperjelas koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, menghindari ekonomi biaya tinggi. Yang keempat, memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, memperbaiki struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi dan emansipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengelolaan ekonomi diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional. Baik, untuk materi yang saya bawakan, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Slide berikutnya yaitu akan membahas tentang studi kasus yang berhubungan dengan konsep pembangunan ekonomi. Boleh di next slide. Studi kasus yang kelompok kami akan bahas di sini berjudul yaitu kemajuan dalam perjuangan menuju pembangunan yang lebih bermakna. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur yang dijadikan untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonominya dalam perencanaan dan tujuan pembangunan ekonomi. Nah, di sini Brazil berada di kancah pembangunan ekonomi yang melaju cepat dengan ambisi mewujudkan transformasi jangka panjang bagi sebuah negara yang sering dipandang dengan ketidakadilan atau inequity dan potensi yang tidak terwujud. Nah, pertumbuhan ekonomi memang telah terjadi, seperti pendidikan, kesehatan, itu pun telah meningkat tajam. Kehidupan demokrasi di negara ini, negara Brazil, telah mampu bertahan dan tingkat ketimpangannya pun terlihat. Bahkan, Brazil termasuk negara dengan tingkat ketimpangan yang tertinggi di dunia. Walaupun sekarang telah menunjukkan tanda-tanda yang penurunan, banyak orang Brazil yang merasa frustasi dengan laju pertumbuhan yang tidak stabil. Dan sekarang bahkan orang-orang Brazil itu suka membuat lelucon yang mencemooh diri mereka sendiri atau negara mereka sendiri, seperti Brazil adalah negara masa depan yang akan selamanya begitu. Brazil bahkan telah disebut sebagai contoh negara yang mengalami pertumbuhan tanpa adanya pembangunan. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya, badan-badan usaha milik negara di Brazil memainkan peran lebih besar. Tingkat pendidikan dan pengeluaran sosial lainnya jauh lebih rendah, dan tingkat inflasi jauh lebih tinggi. Kinerja Brazil ini dipantau secara luas di negara-negara berkembang. Karena sebagai negara terbesar dan berpenduduk paling padat di Amerika Latin, dengan penduduk sekitar 193 jutaan, Brazil juga merupakan negara terbesar nomor 5 dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah, terlepas dari pertumbuhan awal dan pertumbuhan kembalinya Brazil saat ini, beberapa indikator pembangunan lainnya tampak melamban yang akhirnya merusak prospek pertumbuhan nih teman-teman. Dengan menikmati manfaat dari pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Amerika lainnya, dan tanpa mengalami kerusakan akibat perang saudara, seharusnya Brazil berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dalam memerangi kemiskinan yang ekstrim dan meningkatkan kesetaraan ekonomi dan indikator-indikator sosial. Namun sebaliknya,
negara ini ataupun Brazil masih bergelut dengan tingginya presentasi penduduk yang hidup dalam kemiskinan yang tidak sebanding dengan kependudukannya sebagai negara yang berpendapatan menengah ke atas. Bisa dilihat dengan contoh gambar yang ditampilkan pada PPT. Boleh di next slide. Nah, berikut ini merupakan beberapa faktor yang membuat ataupun berhubungan dengan pembangunan ekonomi di Brazil. Mungkin teman-teman bisa menemukannya dengan faktor-faktor lain dan masih banyak laginya. Namun di sini saya hanya mencantumkan 4, yaitu yang pertama pendapatan dan pertumbuhan. Lalu yang kedua ada indikator sosial, yang ketiga kemiskinan dan ketimpangan, dan yang keempat ada keberlanjutan pembangunan. Yang pertama yaitu pendapatan dan pertumbuhan. Status lama Brazil sebagai negara pengutang besar telah sangat menghambat kinerja pertumbuhan ekonominya. Sama juga halnya dengan masalah infrastruktur yang terus berlangsung. Nah, tetapi sekarang ini program kebijakan industri, teknologi dan perdagangan luar negeri atau yang disingkat dengan PITCE sedang diimplementasikan secara aktif untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri Brazil itu sendiri. Lalu yang kedua, ada indikator sosial. Seperti contohnya nih, korupsi dan pemborosan membatasi efektivitas belanja pemerintah ya. Pada saat yang sama, kualitas sekolah dasar di daerah-daerah miskin itu tetap rendah. Tapi tidak diragukan lagi bahwa keberadaan kemiskinan di Brazil ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat pertumbuhan yang biasa-biasa saja. Bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Asia dan potensi Brazil itu sendiri. Kayak misalnya terkadang kita melihat itu Asia kan suka terbelakang ya teman-teman dibandingkan dengan Brazil yang merupakan negara-negara besar seperti itu. Namun penjelasan paling penting di sini adalah distribusi pendapatan yang sangat terkonsentrasi, yang diperburuk oleh ketidakadilan dalam pengeluaran sektor sosial, juga keberhasilan pembangunan yang bergantung pada angkatan kerja yang sehat, terampil, dan terjamin. Oleh karena itu, lambannya peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan komunitas dapat menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan. Nah, suatu proses yang telah menghambat pembangunan itu di Brazil, yaitu yang tadi saya sebutkan. Lalu ada kemiskinan dan ketimpangan. Nah, sebagai negara yang berpendapatan menengah ke atas, Brazil memiliki tingkat kemiskinan relatif yang tinggi. Menurut sebuah lembaga riset pemerintah Brazil yang dikutip oleh UNDP, keadaan sesungguhnya lebih mengejutkan nih teman-teman, yaitu 15% warga Brazil memiliki pendapatan yang kurang dari $1 per harinya. Namun, tingkat kemiskinan sekarang sudah menurun. Dan program pemerintah yang disebut dengan Bolsa Familia, nah mungkin teman-teman ini asing, yaitu artinya bantuan keluarga. Nah, ini yang sedang dilaksanakan dan hasilnya pun telah sangat berhasil dalam mengentaskan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat ataupun dalam bahasa asing yaitu conditional cash transfer. Bagi keluarga miskin dengan syarat-syarat itu anak-anak mereka harus divaksinasi dan harus bersekolah ataupun berpendidikan. Nah, untuk permasalahan ketimpangannya seperti contoh, para petani di Brazil telah menggarap kawasan hutan hujan yang rentan karena tidak memiliki lahan di kawasan yang lebih layak untuk bercocok tanam. Dan orang-orangnya pun kurang peduli pada upaya pelestarian lingkungan. Sebagai reaksi terhadap gerakan itu, pemerintah telah memulai program reformasi pertahanan, tetapi hasilnya pun masih belum memadai dibandingkan dengan beratnya masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu ada keberlanjutan pembangunan. Saya ambil contoh dari kasus penggundulan hutan hujan Amazon di Brazil yang menunjukkan adanya konflik dengan tujuan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, serta merupakan akibat dari tingginya ketimpangan dan campur tangan negara bagi kepentingan segelintir orang kaya. Nah, terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, aktivitas ekonomi di Amazon di masa lalu akan memperoleh keuntungan dari subsidi yang sekarang dikurangi.
Nah, mungkin sekian faktor-faktor yang dapat saya sampaikan dan jelaskan secara rinci. Untuk waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami tampilkan dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja di dalam video ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.